Baik, jadi saya Namcaya Ramadhani dengan NIM 070128242914. Saya dari kelas L1 mata perkuliahan Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas terkait esai yang telah saya buat yang berjudul Kriminalitas Remaja. Masa remaja merupakan masa perkembangan manusia dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Dalam masa ini, individu mengalami perubahan yang signifikan baik pada fisik, emosi, sosial, maupun kognitif. Pada saat memasuki masa remaja, individu rentan terhadap berbagai pengaruh, baik positif maupun negatif. Kondisi inilah yang terkadang membuat remaja rentan terjerumus pada perilaku menyimpang yang tidak diinginkan, seperti narkoba, perilaku kriminal, maupun kenakalan remaja lainnya. Fenomena kenakalan remaja yang terlibat dalam tindak kriminal semakin mengkhawatirkan. Salah satunya adalah kasus pemerkosaan yang banyak dilakukan oleh remaja yang semakin meningkat pada era digital saat ini. Menurut teori Jean Piaget, pada masa remaja, individu mulai mampu berpikir secara logis dan abstrak. Namun, perkembangan kognitif ini masih belum sejalan dengan kematangan moral individu. Remaja seringkali terfokus pada kepuasan atau dorongan impulsif sesaat tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka. Hal inilah yang membuat remaja lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan yang negatif dan mengambil keputusan yang salah, termasuk melakukan tindak kriminal seperti pemerkosaan. Nah, kurangnya pemahaman moral dan empati serta penggunaan media sosial yang kurang bijaksana ini seringkali menjadi akar penyebab utama perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja. Moralitas dan empati merupakan fondasi penting dalam membentuk perilaku yang bertanggung jawab. Namun banyak remaja yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang nilai-nilai tersebut. Pendidikan moral di rumah dan sekolah seringkali terbatas pada teori tanpa penanaman yang mendalam melalui pengalaman nyata. Akibatnya, remaja mungkin tidak memahami pentingnya menghormati hak orang lain, menghargai perasaan mereka, atau menimbang konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Di era digital, media sosial menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi tersebut. Sebagai platform yang paling banyak digunakan oleh remaja, media sosial menawarkan berbagai konten baik yang positif maupun negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah mudahnya remaja mengakses konten tidak pantas seperti pornografi, kekerasan, atau tindak kriminal yang sering kali dianggap sebagai hal normal atau bahkan menarik. Paparan pornografi secara khusus memainkan peran besar dalam membentuk persepsi keliru tentang seksualitas. Pornografi seringkali menggambarkan hubungan seksual dengan cara yang tidak sehat, termasuk tindakan paksaan yang dianggap wajar atau bahkan romantis. Ketika remaja mengonsumsi konten seperti ini tanpa panduan atau kontrol dari orang tua, mereka cenderung menirunya dalam kehidupan nyata. Selain itu, media sosial juga menjadi tempat di mana kekerasan seksual terkadang diglorifikasikan atau digunakan sebagai bahan candaan. Fenomena seperti ini mendorong normalisasi pemerkosaan di kalangan remaja yang membuat mereka kehilangan kepekaan terhadap tindakan tersebut sebagai kejahatan serius. Pemerkosaan yang dilakukan oleh remaja yang tidak hanya merusak kehidupan korban tetapi juga memiliki konsekuensi serius bagi pelaku. Bagi korban, trauma yang ditimbulkan meliputi dampak fisik, emosional, dan sosial. Beberapa dampak jangka panjang yang sering dialami korban yaitu seperti rasa takut, depresi, gangguan kecemasan, hingga isolasi sosial yang sering dialami korban pemerkosaan. Bagi pelaku, keterlibatan dalam kejahatan serius seperti pemerkosaan dapat menghancurkan masa depan mereka. Konsekuensi yang harus dihadapi ialah hukuman pidana, stigma sosial, dan penyelesaian mendalam. Namun sayangnya banyak remaja yang menjadi pelaku pemerkosaan tidak mempertimbangkan hal ini sebelum mereka melakukan tindakan tersebut. Nah, untuk upaya mencegah kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh remaja, upaya yang dapat dilakukan yaitu yang pertama ada pendidikan seksual yang komprehensif. Pendidikan seksual harus diberikan kepada remaja sejak dini dengan pendekatan yang sesuai dengan usia mereka. Pendidikan ini harus mencakup konsep persetujuan, menghormati batasan, dan memahami konsekuensi dari tindakan seksual. Dengan pemahaman yang baik, remaja akan lebih mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua ada peningkatan pendidikan moral dan empati.
Pendidikan moral tidak hanya harus mengajarkan teori, tapi juga memberikan pengalaman nyata yang membantu remaja memahami pentingnya menghormati orang lain. Program seperti simulasi sosial, diskusi kelompok, serta layanan masyarakat untuk memperkuat nilai saling menghormati yang dapat membantu membangun empati remaja. 3. Ada pengawasan dan edukasi media sosial. Orang tua perlu memberikan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan media sosial oleh remaja. Edukasi tentang literasi digital juga penting untuk membantu remaja membedakan informasi yang benar, memahami bahaya konten negatif, dan pentingnya etika dalam berinteraksi di dunia maya. Yang keempat, melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual. Mensosialisasikan terkait anti kekerasan seksual untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual ini harus digalakkan di sekolah ataupun media sosial. Nah, sosialisasi ini harus menyoroti pentingnya menghormati hak individu, dampak dari kekerasan seksual, dan cara melaporkan jika menjadi korban atau saksi dari kekerasan seksual. Sekian pembahasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.